Halo Biki, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Wah, Pak Rocky berharap kalian semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, Big Kids, kita sudah hampir 11 bulan nih mengikuti sekolah minggu secara online dari rumah. Kira-kira Big Kids ada yang tahu nggak? Nah, apa ya sekarang sekolah minggunya secara online dan anak-anak Big Kids tetap berada di dalam rumah? Iya, betul. Karena adanya penyebaran virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Coba di sini, Big Kids, ada yang sudah kangen nggak sekolah minggu di gereja? Wah, pasti semua anak-anak Big Kids sudah cukup kangen ya. Termasuk Koko Rocky juga udah kangen nih bisa ke gereja, bisa sekolah minggu lagi bersama dengan anak-anak Big Kids. Nah, Big Kids, bagaimana caranya ya supaya kita semua bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti biasa, bisa sekolah minggu bersama di gereja. Bagaimana ya caranya? Nah, anak-anak Big Kids semua, sebetulnya walaupun kalian masih kecil, kalian bisa nih membantu memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan cara melakukan disiplin 5M. Apa? Ya, betul. Melakukan disiplin 5M. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan melakukan disiplin 5M? Bikin sudah tahu apa itu 5M? Yuk, kita bersama-sama mendengarkan penjelasannya mengenai 5M. Menggunakan masker. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilitas. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Wah, ternyata anak-anak Big Kids keren-keren semuanya. Anak-anak Big Kids sudah melakukan disiplin 5M. Tetap pertahankan, tetap lakukan dengan setia ya. Dan yang paling penting, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Semoga virus COVID-19 ini segera selesai dan kita bisa kembali bertemu untuk mengikuti sekolah minggu di gereja. Nah sekarang, anak-anak, mari kita persiapkan hati kita untuk bisa mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Oke? Bersukaria, hari ini
pakai baju rapi. Sudah selesai. Bentar lagi pukul 8. Wah, sebentar lagi waktunya sekolah minggu. Anak-anak udah siap belum ya? Hebat-hebat ya anak-anaknya. Sudah pada mandi juga, sudah pada sarapan, sudah pada duduk rapi ya buat ikut sekolah minggu. Wah, ibu senang sekali ya anak-anak sudah siap buat ikut sekolah minggu hari ini. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk anak-anak, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan Yesus, tolong teman kami yang tidak dapat ikut sekolah minggu hari ini. Tuhan, Engkau yang akan menolong sehingga kami semua bisa mengikuti sekolah minggu pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Tolong pimpin sekolah minggu ini ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah anak-anak, ibu senang ya, anak-anak juga bersukacita ikut sekolah minggu hari ini. Kita sekarang mau menyanyikan satu buah pujian ya. Kita sama-sama bersukacita. Ada sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku ada sukacita di hatiku, di hatiku selalu aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Ada sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku ada sukacita di hatiku, di hatiku selalu aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Nah, anak-anak, Allah begitu mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi Allah. Caranya bagaimana? Untuk tidak berbuat dosa. Dosa itu apa? Melanggar perintah Allah. Nah, kita kalau jadi anak-anak Allah harus berbuat baik. Dari yang dulu berbuat yang tidak benar menjadi berubah untuk menjadi berbuat yang baik ya, mau berubah. Nah, kita mau menjadi anak-anak Allah. Kita siap-siap yuk, kita bangkit berdiri. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi
anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ibu ya. Nah, anak-anak sudah siap dengar cerita? Tadi anak-anak sudah muji Tuhan. Sekarang anak-anak dengar cerita. Tapi yuk duduknya dulu yang manis ya. Sebelum Ibu cerita, kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, tolong kami sebentar akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan telinga dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak ingat nggak? 2 minggu yang lalu ada cerita tentang siapa yang menjadikan bumi semua dan isi-isinya. Iya betul, Allah. Terus minggu kemarin cerita apa yo? Allah menciptakan manusia. Ya, siapa yang hafal? Manusia pertama itu siapa? Ayo. Iya bener. Wah, anak pertama pinter ya. Siapa tadi? Adam. Lalu Hawa. Nah, cerita Ibu hari ini diambil dari Perjanjian Lama. Kejadian pasal 3. Ya. Nah, manusia yang pertama ini, Adam dan Hawa, mereka tinggal di mana? Di sebuah taman yang indah sekali. Wah, Allah menempatkan Adam dan Hawa ini di sebuah taman yang indah. Wah, taman ini sempurna sekali anak-anak. Ya, kalau dia mau makan tinggal ambil. Mau apa? Semua ada. Ya. Nah, Allah menginginkan Adam dan Hawa ini percaya kepada Allah. Juga mentaatinya. Semua peraturan harus ditaati. Itu yang Allah inginkan. Tetapi iblis ini jahat. Nah, iblis ini adalah malaikat yang diciptakan Allah, tapi jahat. Ya, iblis ini jahat. Dia tidak suka Adam dan Hawa ini bersenang-senang dengan Allah. Dia senang dengan Allah. Iblis ini jahat. Dia tidak suka. Lalu iblis memakai ular. Ya, ketika Hawa sedang berjalan-jalan, dan dia melihat ular itu. Lalu ular itu berkata, benar ya? Semua yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan. Terus Hawa berkata, bukan begitu. Allah berkata, semua yang ada di dalam taman ini boleh dimakan. Tapi hanya ada satu yang tidak boleh dimakan. Yaitu tuh pohon yang di tengah-tengah itu. Yang buahnya tuh bagus tuh. Itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah berkata, kalau kita memakannya akan mati. Terus ular berkata, salah. Justru kalau kamu memakan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Tahu yang baik dan tahu yang jahat. Hawa jadi bingung. Yang tadinya percaya kepada Allah dan taat kepada Allah setelah mendengar perkataan iblis ini. Hawa jadi, iya juga ya. Wah, buahnya sepertinya enak. Wah, pasti buahnya enak. Bagus lagi. Kalau saya memakannya, nanti saya bakal tahu yang baik dan yang jahat. Nanti saya seperti Allah. Lalu anak-anak, Hawa ini memetik buah itu. Waduh. Dan memakannya. Setelah memakannya, dia pun memberikan kepada Adam. Adam pun memakannya. Wah, dua-duanya memakannya. Padahal itu sudah dilarang oleh Allah. Tidak boleh dimakan.
Adam dan Hawa memakannya, dia sudah tidak percaya lagi kepada Allah. Dia sudah tidak taat lagi kepada Allah. Iblis senang karena Adam dan Hawa mendengarkan perkataan iblis. Ya, iblis yang jahat ini senang. Tapi Adam dan Hawa jadi jatuh ke dalam dosa. Ya, dia berdosa karena sudah tidak taat kepada Allah. Dan dia merasa, saya malu, telanjang. Lalu dia menganyam daun-daunan dari pohon ara, membuat celana pakaian supaya dia tidak malu lagi ya. Dia pakai celana walaupun dari daun-daun. Nah, dia mendengar suara Allah sedang berjalan. Allah datang. Adam dan Hawa ngumpet, sembunyi di balik-balik pohon. Allah berkata, tapi Allah juga sudah tahu, ya. Adam, di mana kamu? Katanya. Allah bertanya. Adam menjawab, saya di sini Allah. Saya malu, saya takut. Loh, kenapa? Pasti kamu memakan buah itu. Iya, Hawa yang memberi kepada saya. Terus Hawa juga ular yang memberi kepada saya, kata Hawa. Lalu karena mereka sudah berbuat dosa, Allah tidak suka dosa. Allah menghukum mereka semua. Pertama-tama yang dihukum ular. Katanya, dengan perutmu kamu akan berjalan. Benar kan anak-anak? Ular jalannya melata, ya pakai perut di tanah. Ya, dan untuk Hawa, Allah pun menghukumnya, yaitu pada waktu kamu melahirkan akan kesakitan. Nah, Adam kena hukuman anak-anak. Ya. Nah, untuk Adam, kamu akan bekerja keras untuk mencari makan. Yang tadinya dia enak di Taman Eden, mau apa tinggal ada. Nah, nanti Adam ini harus bekerja keras untuk bisa makan, untuk bisa makan buah, makan sayur. Adam harus bekerja keras. Ya, Allah sedih karena Adam dan Hawa ini sudah tidak taat lagi kepada Allah. Tapi walaupun Adam dan Hawa ini sudah berdosa, Allah tetap mengasihinya. Allah tetap sayang kepada Adam dan Hawa. Nah, sebelum Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden, Allah sudah membuatkan baju dari kulit binatang supaya mereka tidak malu. Ya, Allah langsung memberikan. Nah, dan Allah pun berjanji. Apa yo janjinya? Allah akan mengirim juru selamat untuk menebus dosa manusia. Ya. Nah, lalu Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden yang tadinya sempurna, sekarang jadi rusak karena dosa Adam dan Hawa. Ya. Nah, seperti apa Allah yang sudah janjikan, Allah akan mengirim juru selamat buat orang-orang yang percaya. Kalaupun kita sudah berdosa, tapi Allah akan mengirim janji itu. Ya, janji Allah akan mengirimkan juru selamat untuk menebus dosa kita semua. Allah itu tetap sayang anak-anak, walaupun Adam dan Hawa sudah berdosa. Makanya dosa itu kan menyebar. Ketika Hawa mempunyai anak, anak ini juga berdosa. Hatinya ada rasa jahat. Padahal yang Allah inginkan kalau dia tidak berdosa, wah hatinya baik, senang gitu ya. Tapi karena Adam dan Hawa berdosa, jadi turun-temurun semua berdosa. Kita pun semua berdosa anak-anak. Ibu pun berdosa, anak-anak juga berdosa. Tetapi Yesus tetap menyayangi kita walaupun manusia ini sudah berdosa. Ya. Ibu punya air warnanya merah, ya. Ibu tuangin sedikit ke sini. Tuh.
Ibu juga punya tisu. Ibu celupin ya. Nih, Ibu celupin. Tuh, padahal Ibu nyelupinnya sedikit loh. Tetapi airnya naik sampai atas. Padahal Ibu nyelupinnya sedikit. Tuh kan? Tapi airnya terus naik ke atas. Naik terus ke atas. Ini contoh seperti dosa. Dosa yang sudah dibuat oleh Adam dan Hawa. Terus setelah punya anak, berdosa. Punya anak lagi, berdosa. Turun-temurun, semua berdosa. Sampai kita pun berdosa. Karena kesalahan sedikit, dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa menyebar kemana-mana. Seperti tadi ya, yang Ibu masukin air ya, tisunya. Padahal Ibu masukinnya sedikit, tapi tisunya airnya terus ngerembes ke dalam tisu ini. Akhirnya banyak. Begitupun dengan dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, anak-anak, walaupun kita manusia sudah berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Ya. Apa janjinya tadi? Janji Allah itu apa? Dia akan mengirim anaknya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya. Dan dia bangkit. Jadi kalau kita percaya Yesus itu juru selamat, dosa kita diampuni. Ya. Yesus sayang sama kita. Yesus menjaga kita. Yesus selalu memberkati kita dan selalu beserta dengan kita. Apalagi kita yang sudah percaya. Percaya Yesus itu juru selamat. Dosa kita diampuni. Itu anak-anak cerita hari ini. Jadi karena Adam dan Hawa sudah berdosa, kita semua berdosa. Tetapi kalau kita menerima Yesus dan percaya sebagai juru selamat, Yesus mengampuni dosa kita. Dosa kita dihapuskan. Ya? Nah, itu cerita hari ini anak-anak. Oh iya, ada ayat hafalannya loh. Ayat hafalannya diambil dari Roma 5 ayat 8. Isinya apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi ya, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Anak-anak nanti di rumah bisa lihat ya di Roma 5 ayat 8. Itu ayat hafalannya dan ceritanya tadi Ibu ambil dari Kejadian pasal 3. Itu anak-anak cerita hari ini. Nah, kita sudah selesai ceritanya. Sebelum tutup, kita berdoa dulu ya. Udah. Yuk, lipat tangannya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang selalu mengasihi kami. Engkau yang selalu memberkati kami, menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang sudah mengutus anak-Mu dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Terima kasih Tuhan, begitu besar pengorbanan-Mu untuk kami. Biarlah kami boleh menerima Engkau sebagai juru selamat dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, sekian cerita minggu ini ya. Nanti minggu depan ada ceritanya lagi loh. Lebih menarik, lebih bagus ya. Yuk, sampai jumpa. Selamat hari Minggu.